Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Gmaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Gmat. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Gmaters, salam satu misteri. Kembali tim Gmat punya cerita dengan judul Rumah Sakit Ngawi. Tahun 2004 sampai 2008, saya memang dulu sering traveling ke wilayah Jawa Timur, khususnya Ponorogo, Surabaya, Jombang, dan Pasuruan. Di saat saya siap-siap mau berangkat, ada sesuatu yang membisikkan di telinga kanan. Berangkatnya nanti siang aja bro, habis Jumatan dan makan siang. Namun di telinga kiri sesuatu yang lain juga membisikkan, berangkat sekarang saja bleh, nanti malah kemalaman sampai Semarang. Dan timbullah keraguan di hati. Akhirnya saya mengikuti bisikan di telinga kiri. Jam 11 siang saya start dari Ponorogo. Setelah naik angkot dan sekali naik bis Bumel, saya sampai Madiun jam setengah 1 siang. Kemudian saya menunggu bis di halte. Memang sial, sekitar setengah jam tidak ada bis yang lewat. Baik itu Sumber Kencono, bis Eka, bis Mira, bis Restu, dan satu lagi bis Gurem. Tidak ada sama sekali yang lewat. Jam 1 siang mulai muncul bis-bis yang mau menuju ke Solo, Jawa Tengah. Bis pertama lewat, bisnya bagus tapi penumpangnya beludak. Saya nggak jadi naik. Bis kedua, ketiga, dan seterusnya datang juga sama, penumpangnya penuh sesak. Saya masih belum naik, dalam hati pun menyesal. Kalau tahu begini mah mendingan tadi Jumatan dulu. Kemudian datang lagi bis yang lain. Bisnya penumpangnya kosong tapi bisnya jelek. Saya pun batal naik. Setelah 1 jam di halte dan gak dapat bis, akhirnya saya naik bis seadanya. Saya lupa nama bisnya itu, dan saya ingat warnanya kopi susu. Menurut saya bis yang saya tumpangi itu adalah bis rombengan. Di samping bodinya sudah jelek dan banyak berkarat, joknya juga banyak yang robek. Posisi tempat duduk 2-3, dan kalau saya duduk dengkul saya mentok ke jok depan saya. Karena badan sudah capek dan ngantuk, saya tertidur dengan posisi kepala menyandar pada jok depan.
Cuaca panas, banyak pedagang asongan silih berganti masuk bis menawarkan dagangannya, plus pengamen jalanan yang menyanyikan lagu-lagu campur sarinan. Saya terjaga sejenak, lihat di luar kaca jendela, rupanya baru sampai Terminal Ngawi. Saya pun tidur lagi. Bis berjalan tersendat-sendat, sepertinya mesinnya ada yang gak beres. Namun bis tetap berjalan. Baru sekitar 15 menit tertidur, tiba-tiba badan saya seperti ada yang menarik ke belakang beberapa saat. Kepala saya yang tadinya menyandar di jok depan langsung terdorong ke belakang sampai badan pada posisi tegak, dan kemudian badan seperti dilempar ke depan dengan cepat dan terdengar suara benturan keras. Ternyata bis mengerim mendadak menghindari mobil box di depannya, dan gak nyampe kemudian bis menabrak bagian belakang mobil box itu. Hidung saya terbentur dengan keras ke jok depan bagian atas. Semua penumpang panik berebut keluar bis. Saya tertegun sejenak dan mengucur darah segar dari hidung saya dan belepotan di mana-mana. Saya seperti linglung. Penumpang ibu-ibu yang duduk di jok sebelah kanan malah berteriak-teriak, katanya hidung saya berdarah, sembari mengeluarkan tisu yang diberikan kepada saya. Saya turun dari bis sembari memegangi hidung saya dengan tisu agar darah tak tercecer. Turun dari bis, semua penumpang melihat ke saya. Wis kepala terasa pusing, badan lemes seperti mau pingsan. Saya segera masuk ke warung makan terdekat untuk membasuh hidung saya yang berdarah. Setelah itu saya raba hidung saya. Ya Allah, hidung saya jadi rata. Yang tadinya mancung malah jadi melesat. Muncul perasaan kalut. Jangan-jangan gegar otak, jangan-jangan tulang hidung saya remuk. Belum hilang rasa kalut, petugas polisi lalu lintas mencari-cari saya. Mana tadi penumpang yang terluka? Kemudian petugas mengantar saya dengan mobil patroli polisi. Mobilnya kijang yang di dalamnya sudah nggak ada joknya. Saya duduk glosor bersama seorang ibu-ibu berumur sekitar 40-an yang juga terluka, bibirnya sobek, dan seorang lagi naik bis. Kami dibawa ke rumah sakit di daerah Kota Ngawi. Saya langsung dibawa ke IGD. Seorang dokter jaga hendak memberikan oksigen, namun saya menolak karena saya masih bisa bernafas normal. Setelah memeriksa sebentar, dokter keluar sebentar dan kembali membawa peralatan. Dokter mengeluarkan alat semacam gunting namun ujungnya tumpul. Mas, rileks saja. Saya coba membetulkan posisi tulang rawan hidungnya ya. Saya pasrah. Dokter memasukkan alat tersebut ke lubang hidung saya, kemudian mengangkat ke atas dengan cepat dan berbunyi mak krek. Setelah hidung saya dibetulkan, saya bertanya ke dokter, "Pak, apakah saya gegar otak, Pak?" Kalau melihat kondisi fisik Mas, sepertinya tidak terjadi gegar otak. Namun untuk memastikannya nanti saya ronsen tengkorak Mas ya. Sekarang sampean istirahat dulu. Sekitar jam 4 sore setelah dokter menangani luka saya ditinggal begitu saja. Dokter jaga langsung buru-buru menangani pasien yang lain.
Kemudian terdengar suara langkah-langkah kaki yang seperti terburu-buru dan suara decit ban kecil. Saya hanya bisa membayangkan mungkin ada orang sakit baru turun dari ambulan, kemudian ditaruh di kasur yang beroda dan didorong masuk ke ruang ICU serta diiringi sanak saudaranya. Terdengar rombongan orang-orang tersebut berhenti tepat di samping kiri saya yang lagi terbaring, yang hanya dibatasi oleh kain tirai berwarna hijau. Beberapa detik kemudian saya seperti melihat sekelebat bayangan putih di depan saya yang menuju ke atas pojok kiri atas atau di antara tembok dan internet. Saya tidak berani menengok ke kiri walau hanya sekedar melirik. Saya hanya melongo terbaring sendirian. Saya merasa makhluk aneh tersebut masih berada di atas dan menatap ke arah saya. Beberapa menit kemudian terdengar suara tangisan orang-orang di sebelah kiri saya. Saya menduga orang yang sakit tadi sudah meninggal dunia. Saya menangis sendirian. Ya Allah Gusti paringono selamat ya Allah. Teringat ibu di rumah, teringat istri yang lagi hamil 3 bulan. Benar-benar seperti terdampar di negeri anta berantah. Nggak ada yang kenal sama sekali. Malah di dekat saya baru saja ada orang yang dicabut nyawanya. Beberapa menit kemudian ada petugas rumah sakit yang menghampiri saya dan mengajak saya pindah ke kamar pasien kelas 1. Kemudian saya bangun dari kasur dan berjalan mengikuti petugas rumah sakit itu. Ketika melintas ruangan di samping saya yang hanya dibatasi kain tirai berwarna hijau, saya sempatkan menoleh ke ruangan itu. Ternyata memang ada orang yang baru meninggal dan lagi ditutupi kain jari oleh 2 orang petugas rumah sakit. Setelah petugas rumah sakit mengantar ke kamar rumah sakit, ternyata sudah ada 1 pasien di situ. Seorang anak remaja yang habis tabrakan sepeda motor dan ditunggui kedua orang tuanya yang berprofesi sebagai petani. Saya pun berkenalan dan bercengkrama dengan kedua orang tua anak itu. Mereka baik sekali, memberi saya makanan dan minuman. Sayangnya saya lupa nama mereka dan lupa alamatnya. Padahal sudah saya catat di buku tapi bukunya hilang. Saya merasa sangat berutang budi pada beliau berdua. Waktu itu uang yang tersisa di kantong celana saya tinggal Rp15.000. Saya tidak berani menghubungi keluarga di rumah, khawatir mereka cemas dan berpikiran macam-macam. Saya hanya menghubungi rekan-rekan kerja di kantor Semarang dan atasan saya yang bernama Pak Arista orang Solo. Beliau segera meluncur ke TKP untuk menjenguk saya dan mengurus semuanya. Sialnya kernet bis yang tadi menemani saya ke rumah sakit menghilang entah kemana. Saking lelahnya saat itu, saya tidur terlalu sore sekitar jam 8 malam. Di saat kelopak mata baru separuh mau terpejam, saya merasa di antara sadar dan tidak. Tiba-tiba saya merasa seperti berada di alam lain.
Dan di alam aneh itu ada segerombolan orang-orang hitam tinggi besar tanpa kepala menghampiri saya, kemudian menarik badan saya dan ramai-ramai menggotong badan saya. Maksud hati mau berteriak tapi mulut seperti terkunci. Saya berusaha untuk menyebut nama Allah tapi tetap gak bisa. Yang ada malah suara saya seperti orang gagu. Lama saya dibawa gerombolan orang aneh dan mau dilempar ke lembah yang curam dan panas. Tiba-tiba terasa seperti ada tangan menarik lengan saya dan menyeret saya keluar dari alam aneh itu. Lalu samar-samar terdengar suara, "Mas, mas, nyebut mas, nyebut mas, nyebut." Saya tersadar, ternyata barusan saya direp-rep. Saya menengok ke samping kanan saya. Ada bapak dan ibu petani orang tua pasien sekamar saya. Si ibu membaca ayat-ayat Al-Quran dan si bapak masih memegang lengan saya sambil berkata, "Nyebut mas, nyebut." Astagfirullahaladzim. Saya sadar dan si ibu memberikan segelas air putih kepada saya. Menurut si bapak, ketika saya tidur, saya mengigau dan badan saya kaku seperti orang kejang kurang lebih selama 15 menit. Alhamdulillah saya masih bisa sadar. Terima kasih banyak untuk bapak dan ibu petani yang telah menolong saya. Keesokan harinya Pak Arista datang dan segera mengurus administrasi agar saya bisa segera keluar dari rumah sakit itu. Itulah pengalaman saya ketika berada di Rumah Sakit Ngawi bersama tim Jimat.